Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NIM 211030302001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ardiansyah. NIM saya 2110302023. Ya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mampu merumuskan masalah dengan judul penyusunan bagian pendahuluan. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Ada beberapa menurut para ahli yang menjelaskan tentang merumuskan masalah. Di antaranya, menurut Sutrisno Hadi 1973, masalah ini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kenapa serta kenapa. Ya, poin selanjutnya adalah bentuk-bentuk rumusan masalah yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya, 1. Rumusan masalah deskriptif, 2. Rumusan masalah komparatif, dan ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan utama penelitian tindakan kelas atau PTK adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam bab pendahuluan yang intinya memaparkan alasan atau latar belakang masalah, harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, masalah yang diteliti merupakan masalah yang aktual yang terjadi di kelas atau sekolah, diperoleh dari pengamatan dan kajian diagnosis yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, masalah yang akan diteliti merupakan masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan dan dapat dilaksanakan dilihat dari kesediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Dan yang ketiga, identifikasi masalah penelitian disertai data pendukung, baik yang berasal dari pengamatan guru selama mengajar maupun dari kajian pustaka. Dukungan berupa hasil-hasil penelitian terdahulu akan lebih mengokohkan argumentasi mengenai urgensi serta signifikasi permasalahan yang akan ditangani melalui PTK yang diusulkan. Yang keempat, analisis masalah untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Yang kelima, mencantumkan alternatif tindakan pemecahan masalah disertai argumentasi logis terhadap pilihan tindakan, kesesuaian dengan masalah, kemutakhiran, keberhasilan dalam penelitian sejenis, dan lain-lain. 6. Kolaborasi antar anggota peneliti harus digambarkan secara jelas. Kelemahan-kelemahan dalam menyusun latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas. Yang kedua, tidak menyertakan data pendukung. Yang ketiga, potensi untuk memperbaikan pembelajaran atau tindakan yang akan dilakukan belum nampak. Dan yang keempat, masalah terlalu luas atau rumusan tidak fokus. Yang kelima, latar belakang masalah tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Dan yang keenam, rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan tingkah laku. Kelemahan-kelemahan di atas menyebabkan analisis permasalahan menjadi tidak tajam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, mampu menentukan dan memilih tujuan penulisan. Menurut Haji dalam keterampilan menulis 2016, tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca, dapat menentukan sesuai tujuan penulisan. Tujuan penulisan yaitu antara lain
memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulisan, mengajak membaca berpikir, merenung dan berdiskusi lebih jauh substansi dalam karya yang luas, memberi pertimbangan dan pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Pengertian menentukan menurut AB 2001 dan Auxiliary 2019 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan yang seksama antar potensi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan menentukan atau memilih dari masing-masing penulisan sebagai berikut. 1. Menentukan teknorat. 2. Tujuan agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya. 3. Menentukan top down. Tujuan adalah untuk menyeragakan corak. 4. Menentukan bottom up. Baiklah, itu saja materi dari saya, mampu menentukan dan memilih tujuan penulisan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami minta ampun. Mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.